Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin. Kita melanjutkan pembacaan kitab Tanqihul Qaul, masih bab tentang keutamaan ilmu dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man i'taqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtuwa wa qala sallallahu alaihi wasallam, man i'taqala, barang siapa yang berpindah. Makna intaqala itu tahawwala masyian aw raqiban min mahalihi ila mahalin akhar. Jadi makna dari intaqala itu berpindah, baik pindahnya itu berjalan kaki atau berkendaraan dari satu tempat ke tempat lain. Man taqala, siapa yang berpindah, liyata'allama ilman, tujuannya adalah untuk menuntut ilmu, maka ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya. Maksud diampuni dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Ma taqaddama min dzambihi shaghair, yang kecil-kecil. Kalau dosa besar enggak diampuni. Qabla ayyahtuwa, sebelum dia melangkah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini, keutamaan orang yang berilmu itu, dia mau berjalan dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya menuntut ilmu, baru belum melangkah ini, sudah Allah ampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimul ulama'a, akrimu, muliakanlah olehmu, al ulama'a, orang-orang yang alim, muliakanlah olehmu ulama. Fa innahum, bahwa sesungguhnya ulama, indallahi, di sisi Allah, kurama'u, dimuliakan, mukarramun, lagi dimuliakan. Jadi Allah, Rasul memerintahkan kepada kita untuk memuliakan ulama. Kenapa ulama harus dimuliakan? Karena ulama itu di sisi Allah mukramun, dimuliakan. Makanya karena dia dimuliakan Allah, kita harus memuliakan ulama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazara ila wajhil alimi, barang siapa yang memandang kepada wajah orang yang alim, nazaratan, dengan satu pandangan, fafariha, kemudian dia senang, biha, dengan pandangan itu, khalaqallah, maka Allah akan menciptakan, khalaqallahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan menciptakan, min tilka nazarati, dari pandangan itu, malakan, Allah ciptakan seorang malaikat. Yastaghfiru lahu, di mana malaikat itu meminta ampun bagi orang yang memandang itu, ila yaumil kiamati, sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau ada ulama, kita memandang dengan satu pandangan, kemudian senang dengan pandangan itu, maka Allah ciptakan dari pandangan itu seorang malaikat. Dan malaikat itu akan memintakan ampun bagi orang yang memandang ulama itu sampai hari kiamat. Luar biasa kan? Kalau kita senang memandang ulama, ketika kita memandang wajahnya kita senang,
Dan memang wajah ulama itu kalau kita pandang sejuk, tenang di hati. Dari situlah Allah ciptakan malaikat, dan malaikat itu akan memintakan ampun kepada Allah sampai datangnya hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan seorang alim, faqad akramani, sungguh dia telah memuliakanku. Siapa yang memuliakan orang alim sama saja memuliakan Nabi, kata Nabi. Wa man akramani, dan barang siapa yang memuliakanku, faqad akramallah, sungguh ia telah memuliakan Allah. Jadi siapa yang memuliakan ulama, orang alim, dia sama saja memuliakan Nabi. Siapa yang memuliakan Nabi, dia sama saja memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman akramallah, dan barang siapa yang memuliakan Allah, fama'wahu jannah, maka tempatnya adalah surga. Jadi balasan orang yang memuliakan ulama, memuliakan Nabi, itu tempatnya adalah surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alimi, tidurnya orang yang alim, afdalu min ibadatil jahili, itu lebih utama dari ibadahnya orang yang bodoh. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama baban minal ilmi, barang siapa yang menuntut satu bidang ilmu, ya'malu bihi, kemudian dia amalkan, aw lam ya'mal, atau tidak diamalkan, kana afdalu, maka itu lebih utama, min ayyusalliya alfa raka'atin tatawuan, lebih utama dari dia sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zara aliman, barang siapa yang berkunjung kepada orang alim, faka'annama zarani, seakan-akan ia telah berkunjung kepadaku, kata Nabi. Jadi wa man safaha aliman, dan siapa yang salaman kepada orang alim, faka'annama safahani, sungguh ia sama saja bersalaman dengan aku. Wa man jalasa aliman, dan barang siapa yang duduk bersama orang alim, faka'annama jalasani, sama saja ia duduk bersamaku. Fid dunya, di dunia. Wa man jalasani fid dunya, dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, ajlastuhu ma'ya yaumal qiyamah, maka aku akan mendudukkannya bersamaku pada hari kiamat. Jadi luar biasa fadilah dari belajar kepada ulama. Sama saja kita duduk sama Nabi, salaman sama Nabi kalau salaman dengan ulama. Kenapa bisa demikian? Karena ulama itu warasatul anbiya. Cukup sekian saja, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.